Wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula kelurahan Duri Selatan. Alhamdulillah acara ini dalam rangka pembukaan relawan pemadam kebakaran tingkat kelurahan Duri Selatan. Saya baca susunan acaranya. Pertama, nyanyi Indonesia Raya, lanjut sambutan dari Kasih Sektor Gulkarmat Jakarta Barat Sektor Tambora, yaitu Bapak Joko Susilo. Selanjutnya sambutan dari Bapak Lurah yang mungkin diwakili oleh Bapak Sekel atau Bapak Kasipem. Selanjutnya nanti ada teori, lanjut habis teori nanti kita praktek di lapangan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di sini boleh nanti menanyakan tentang apa tuh kalau ada kompor ada bermasalah, nanti kita praktek di lapangan. Nanti Bapak selama ini pun pernah pengalaman, nah nanti kita praktek di lapangan ya. Tapi di sini ada teori dulu. Selanjutnya habis itu nanti ada praktek, habis praktek penutupan, ada evaluasi, nanti makan siang ada snack nasi juga Pak. Jadi kegiatan ini mungkin kemungkinan sampai jam 12 siang. Bapak Ibu semuanya siap? Siap. Ya, harus siap karena Bapak Ibu sebagai kader di wilayah tanggung jawab pada wilayahnya. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan sosialisasi dan pembentukan relawan pemadam kebakaran di tingkat kelurahan Duri Selatan ditutup. Peserta acara mohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah airku, sayang tanah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya dari sambutan dari Bapak Kasih Sektor Gulkarmat Jakarta Barat, yaitu Sektor Tambora
Adalah Bapak Joko Susilo, SEMA. Silakan waktu dan tempat silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur puji Tuhan Allah SWT, pagi hari ini tentunya kita masih berikan nikmat sehat bisa berkumpul di aula kelurahan ini, dan saya hormati dari pihak kelurahan diwakili oleh Pak Seko dan Pak Sitom ya, dan mewakili Pak Lurah dan Pak dari kepolisian Pak Dimas Babinsa dan tokoh masyarakat, terkait ada Pak RW, dan tentunya ini saudara-saudara kita perwakilan dari warga Kelurahan Duri Selatan. Tentunya ini mewakili semua unsur ya. Ibunya ada berapa ibunya? Enggak ada. Enggak ada Pak. Pak Repon gimana, enggak ada ibunya nih? Iya, enggak apa-apa. Enggak, biasanya ibunya itu yang sering di rumah gitu. Bapak-bapaknya mah sering keluar. Enggak apa-apa. Oke, baik. Tentunya sekali lagi kami mohon waktunya untuk hari ini, barangkali masih ada tersisa 2 jam lebih. Seperti tadi kalau mulai dari pagi kita selesainya lebih cepat dan materi ini kita dapat, tapi nggak apa-apa, kita sekumpulnya nanti. Tadi pembawa acara nanti ada materi dikit, nanti praktek, seyogyanya diikuti semuanya dari awal sampai akhir, karena saat praktek itu pun ilmu yang kita dapat kita bisa merasakan gitu. Kalau hanya teori aja biasanya kurang dapat. Oke, terkait ini spanduknya di belakang, makanya nggak bisa melihat ini, harusnya spanduknya di depan sini. Pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran, Redkar disebut. Dulu namanya Balakar, sekarang Redkar, relawan. Jadi hari ini kami dari pemadam sektor Tambora nambah lagi saudara Pak Repon ya, 31 orang. Jadi saya perkenalkan, barangkali ada yang baru kenal, di sini ada Pak Repon ini Satgas Kelurahan Duri Selatan. Belum ada setahun ya? Udah ada setahun belum? Ya, kurang lebih 1 tahun dari di masing-masing kelurahan sekarang ada 1 orang Satgas. Kebetulan ini hadir Pak Seman dari Satgas Kerendang. Di luar tadi Pak Dadang ada Satgas Jembatan 5, dan yang lain sedang melakukan izin skill kompetisi di Sudin Jakarta Barat. Jadi Satgas-Satgas yang ada di Tambora sedang melakukan tanding Pak. Jadi sebagai dewan juri, karena besok tanding antar sektor dan 8 kecamatan se-Jakarta Barat. Di tanggal 19-nya tingkat kota di Ciracas, jadi 5 wilayah kota. Jadi ini mewakili Satgas-Satgas kami. Baik, izin Pak Lurah, Pak yang mewakili atau Pak Dimas. Kegiatan ini sebenarnya hanya salah satu bentuk upaya dari pemadam bagaimana kita menangani bahaya kebakaran. Gitu. Jadi kalau sebelumnya tahun kemarin bentuknya SKKL Pak Repot ya, di terakhir kalau nggak salah di RW 3 ya, RW 6 ya, itu masih SKKL. Untuk tahun ini kita bentuk di tingkat kelurahan, namanya relawan kebakaran atau Redkar. Ini ada payung hukumnya, Bapak Ibu diakui sebagai Redkar ini keberadaannya di Kemendagri, aturannya jelas, seragamnya merah, kaos, itu ada kekuatan hukumnya. Bapak ada tepuk tangan ya. Ada kemungkinan ya, kita berharap kalau ekonomi membaik kaitannya dengan sekarang dikaji Pak, bukan provinsi lagi, masih provinsi ya. Yang tadinya DKI akan berubah dengan Jakarta Global ya, Jakarta Kota Global, Jakarta masuk provinsi juga. Mudah-mudahan kondisi perekonomian kita tetap baik
apa-apa yang kita usulkan, apa-apa yang kita rencanakan untuk perbaikan secara ekonomi disetujui, karena memang semua kegiatan ini tidak lepas dari anggaran. Makanya oleh karena itu saat ini kita bentuk dan nanti di SK-kan oleh Pak Lurah dari yang 30 orang ini benar-benar relawan yang biasa ada di masyarakat. Lebih utamanya kita mencegah daripada kita menanggulangi. Jadi nanti akan dijelaskan oleh tim kami, kebakaran itu sebenarnya bahaya yang bisa cegah atau bisa kita minimalisir, kecuali bencana alam. Bencana alam siapa yang bisa mencegah? Paling bisanya hanya memprediksi, betul ya. Tapi kalau kebakaran kita bisa cegah, karena penyebab kebakaran itu bisa dipelajari. Karena kebanyakan terus terang ini merupakan kelalaian kita, kecerobohan kita. Makanya nanti hari ini kita didik, kita bina bagaimana cara mencegah kebakaran dan bagaimana cara menanggulangi nanti. Jadi harapannya nanti setelah selesai acara ini, apabila ada kebakaran, Bapak Ibu jangan lagi teriak kebakaran, hadapi api itu. Jadi kalau selama ini begitu ada kebakaran, teriak kebakaran, semua orang jadi panik. Tapi kalau Bapak dari sekian ini setelah dilatih, harapannya berani Pak menghadapi. Jadi harus ada aksi. Begitu ada api, mana alat pemadam? Kan gitu. Karena di beberapa tempat, di pos RW, pos RT, bahkan di tempat-tempat orang yang mempunyai usaha, itu wajib hukumnya memiliki alat pemadam. Karena potensi-potensi kebakaran ada di sana Pak. Tempat warteg, tempat usaha konveksi, tempat sablon, dan tempat-tempat usaha. Makanya dia diwajibkan mempunyai alat pemadam. Maka saat ada kebakaran, diharapkan saat api kecil, api awal itu masyarakat itu yang mampu menangani saat api kecil. Tapi jangan lupa juga mau bisa ditangani atau tidak, menginformasikan kebakaran atau kasus itu kepada kami, atau sekarang mungkin ada WA-nya grup aja. Jadi itulah, kalau tanpa ada taruna, ada berita, ada informasi, kita juga tidak tahu. Makanya begitu ada informasi, kita cepat merespon. Itu harapan nanti barangkali Pak Satgas Kelurahan ini membentuk grup, barangkali itu Pak Repen atau bentuk apa. Saya tahu Pak Repen itu rajin ke wilayah sampai menempel-nempel stiker ya, stiker bahaya kebakaran, itu bentuk suatu himbauan juga. Di sana ada nomor telepon, bahkan kalau nggak salah launching penempelan stiker Pak Kepala Dinas langsung di RW 2 ya, termasuk di masjid musola. Itu harapannya, karena sekali lagi kebakaran itu bisa kita cegah dan bisa kita tanggulangi. Makanya untuk hari ini kita berdayakan masyarakat akan ketahanan daya kebakaran. Itu utamanya untuk saat ini, karena bertahap tahun demi tahun kita melakukan simulasi, sosialisasi, edukasi terkait dengan kebakaran ini. Karena kebakaran tidak semata-mata tugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, tapi tanggung jawab masyarakat itu sendiri wajib aktif mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Itu Pak. Jadi titik poinnya di situ. Jadi kita bentuk, mohon izin nanti dari pihak kelurahan berkenan membuka ya secara resmi kegiatan ini yang diikuti oleh 31 orang ini dari perwakilan masyarakat Kelurahan Duri Selatan. Inilah pion-pion atau corong-corong dari anggota kami Dinas Kebakaran yang nanti atas binaan dari Pak Satgas Pak Repen. Jadi nanti akan berkelanjutan. Mudah-mudahan perbaikan insya Allah nanti tetap kita usulkan. Fasilitas-fasilitas yang akan menunjang tadi tugas relawan, termasuk mungkin alat pemadam, itu kan senjatanya alat pemadam. Karena memang untuk di Kelurahan Duri Selatan itu belum ada pos pemadam ya Pak Lurah ya, karena memang kesulitan lahan ya. Tapi kita akan dekat dengan kantor dinas. Tapi standarnya idealnya satu kelurahan satu pos pemadam. Itu. Makanya apabila ada lokasi, ada lahan, silakan dari tokoh masyarakat atau dari warga mengusulkan. Nanti dari kami akan kami siapkan unit dan anggotanya atau personelnya.
kemarin juga Duri Utara itu sudah bincang-bincang di stasiun, cuman belum merealisasi. Jadi dari 11 kelurahan Kecamatan Blora itu antaranya Duri Selatan, Duri Utara, Tanah Serial yang belum termasuk Kalianyar yang belum memiliki pos pemadam. Tapi tetap kita berupaya, mudah-mudahan penyebaran pos pemadam itu realisasi, karena semakin dekat dengan masyarakat kita akan cepat respon. Itu hutannya terkebakaran. Namun belakangan ini kita bukan menangani kebakarannya, justru di bidang penyelamatannya. Jadi makanya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, jangan sungkan, jangan ragu lagi apabila ada sesuatu yang melalui pertolongan pada pemadam, silakan hubungi atau melalui WA, melalui kantor atau melalui jalur pribadi Pak Satgas, pasti kita akan cepat respon. Tapi sudah terbukti Pak Rektor ini beberapa kali konslet kabel udara untuk Duri Selatan, bahkan sarang tawon, bahkan ular, cepat kita respon. Itu harapan dari kami, kita akan lebih dekat kepada masyarakat untuk tujuan bersama aman dari bahaya kebakaran. Itu pesan dari saya, tolong ikuti sampai nanti praktek, karena memang sudah saya bawakan alat peragaan dan saat praktek itulah kita akan mencoba merasakan bagaimana menghadapi api dan bagaimana cara menggunakan alat pemadam. Itu aja, cukup dari saya, nanti disambung oleh Pak dari Pak Kelurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joko Susilo selaku Kepala Sektor Damkar Kecamatan Tambora. Kemudian yang saya hormati juga Pak Embir Hamzah selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Duri Selatan, Pak Babin Kantipmas, Pak Siatno. Kemudian juga yang saya hormati, mungkin di sini ada perwakilan atau para ketua RW Kelurahan Duri Selatan, kemudian FKDM, kemudian ada Satpol PP, BPBD, dan para relawan pemadam kebakaran serta para undangan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini menjelang siang di ruangan yang mungkin gak terlalu sejuk ya, tapi ada angin sepoi-sepoi yang bikin mata ngantuk. Mudah-mudahan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kegiatan yang kita akan laksanakan di hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga sholawat dan salam selalu tercurahkan ke pimpinan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam diutusnya beliau ke alam dunia ini, kita manusia yang tadinya berada dalam keadaan kegelapan, yang tidak memiliki akhlak dan tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam keadaan jahiliyah, sehingga kita berada dalam alam yang terang benderang ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Pak Sektor, mohon izin, sejatinya kegiatan ini akan dibuka oleh Pak Lurah Kelurahan Duri Selatan. Namun karena beliau ada acara yang memang tidak dapat ditinggalkan di Wali Kota, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami berdua, pada saya selaku Sekretaris Kelurahan dan Pak Dirham selaku Kasipom, untuk
mendampingi kegiatan ini yang dilaksanakan oleh Damkar. Dan Pak Lurah menyampaikan pada prinsipnya Pak Lurah ini, kami selaku aparatur Kelurahan Duri Selatan ini sangat menyambut baik dan mengapresiasi upaya dalam pencegahan kebakaran yang dilakukan oleh Damkar dengan membentuk dan membina relawan pemadam kebakaran. Karena upaya ini sangat dibutuhkan oleh kami, apalagi Duri Selatan atau wilayah Tambora ini merupakan wilayah yang padat penduduk, yang jalanannya itu semua gang senggol kan. Nah, kenapa saya katakan gang senggol? Karena badan saya yang lebar ini aja kalau lewat gang itu harus miring. Karena kalau nggak miring, ya berpapasan, senggolan gitu. Makanya saya katakan jalan-jalan yang ada di wilayah kita itu merupakan gang senggol. Nah, yang terpenting bagi wilayah kita ini bukan bagaimana menanggulangi. Kalau menanggulangi itu berarti kan sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, kayak beberapa waktu yang lalu di Kerendang gitu kan, kemudian ada orang hajatan, terus gangnya kecil, akhirnya kan sulit juga penanggulangannya. Tapi upaya yang kita lakukan adalah harus mencegah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kasektor. Itu yang paling penting. Nah, upaya untuk mencegah itulah yang kemudian di sini Damkar berinisiatif untuk membentuk relawan. Nah, yang namanya relawan berarti kerja rela. Kerja rela. Jadi jangan berpikir dulu masalah duit nih, honor apa gitu, jangan. Tapi kalau ada nggak apa-apa ya, Pak Rektor ya. Kalau ada nggak apa-apa. Jadi yang terpenting teman-teman ini semua, Bapak Ibu, jangan berpikir itu dulu. Karena relawan bagaimana kita mencegah, menjaga kondisi lingkungan kita ini tidak terjadi bahaya kebakaran. Itu yang paling penting. Makanya kami berharap apa yang nanti disampaikan pada saat pelatihan ini dan pembinaan ini disimak baik-baik. Karena biasanya begitu ada api, meskipun sudah dilatih berkali-kali, nah, pengendalian panik ini nih, panik attack ini, serangan panik itu yang sangat susah. Makanya nanti harus bisa dikendalikan juga tuh Pak, paniknya tuh Pak. Paling tidak, apalagi ibu-ibu kan, apa aja dia kata kalau udah ngeliat api dia panik. Segala barang laki-laki dia kata gitu. Akhirnya tuh api makin gede kan gitu. Karena dia udah panik duluan. Nah, relawan ini nanti yang sudah redkar ya, yang sudah dibina itu nanti ketika melihat api jangan lagi panik, tapi ambil langkah-langkah yang sudah dipelajari, langsung ambil tindakan. Jadi jangan lagi panik, sebab kepanikan itulah yang akhirnya membuat kebutuhan otak kita kegiatan ini dengan baik, karena ini kegiatan yang sangat bermanfaat. Tidak hanya untuk kita manfaatnya, tapi untuk orang banyak. Nah, di situ ada nilai ibadah. Nah, kalau sudah ada nilai ibadah, kita mendapatkan pahala. Nah, kalau sudah mendapatkan pahala, hidup bahagia dunia akhirat. Adapun nanti seandainya ada honornya, itu merupakan hadiah. Nah, cuma kita mengharapkan juga nih Pak, untuk APK-nya nih teman-teman nanti supaya bisa diberikan juga tuh Pak. Nah, iya. Karena kalau ada APK yang minimal baju anti api gitu kan ya, harus punya itu baju anti api. Jadi begitu dia terobos api itu nggak umpan gitu. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Tapi kita jangan berpikir bagaimana ada api, tapi yang kita pikirkan itu adalah mencegahnya. Bagaimana api yang harusnya bersahabat dengan kita tidak membahayakan kita. Kita nggak bisa merokok kalau nggak ada korek. Nah, korek itu kan menghasilkan api yang kecil. Nah, itu yang kita harapkan. Api yang kecil itulah yang menjadi sahabat kita dan jangan menjadi besar api itu. Setuju?
Oke, mau mengikuti ya kegiatan ini dengan baik? Mau menjadi relawan? Ikhlas? Alhamdulillah, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, saya harapkan dengan adanya kegiatan ini nanti memang betul-betul membawa manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi pesan dari kami, ikuti kegiatan ini dengan baik. Apa yang disampaikan nanti betul-betul disimak, terus sampai prakteknya nanti diikuti, dan mudah-mudahan jangan dipraktekkan di rumah. Paham ya? Jadi cukup kita praktekkan pada saat pembinaan. Kita pelajari teori, kita praktekkan pada saat pembinaan, jangan praktekkan di rumah. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala lingkungan kita aman, tentram, dan dijauhi dari bahaya apapun. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di saat ada terjadi percikan api atau pemanas yang lainnya atau sumber panas yang lainnya, baik dari matahari, dari petir maupun dari bapak, makanya ada larangan, dilarang memotret di pom. Kenapa nggak boleh? Karena adanya sinar ultra violet itu bisa menyebabkan kebakaran juga. Nah, itu bisa menyebabkan kebakaran, maka tidak boleh memotret, tidak boleh bermain HP karena adanya konsentrasi radiasi. Ya, ini ada berapa nih jumlahnya, Bapak Ibu sekarang? 31 komplit ya Pak ya. Dari RW berapa sampai RW berapa? RW 456 ya. Jadi dan beberapa RT tentunya ya. Jadi sangat komplit. Nah Bapak Ibu, jadi di sini ada beberapa tugas dari Redcar. Tadi saya sudah katakan bahwasanya tanpa dituntut pun Bapak Ibu sudah melakukan. Tapi di sini akan dijelaskan dasar hukumnya dulu ya, dasar hukumnya dahulu. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub. Ya, ini slide ini sama Pak Reven sebagai Satgas Sulawesi Selatan akan dibagikan. Kemudian yang paling terakhir, saya akan baca yang terakhir. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2023 tentang peran serta masyarakat. Di sini sudah tertuang. Jadi peran serta masyarakat, jadi tugas kebakaran juga bukan tugas pemadam saja ya, namun tugas bapak-bapak juga yang ada di rumah masing-masing. Tentunya Bapak Ibu yang menjaganya paling pertama atau garda terdepan. Nggak mungkin begitu ada kejadian kebakaran kemudian pemadam sudah ada di situ, nggak mungkin ya. Pasti Bapak Ibu dulu yang ada di rumah. Dan di sini ntar akan diajarkan bagaimana cara-cara jika terjadi kebakaran listrik, jika terjadi kebakaran BBM, jika terjadi kebakaran pada benda-benda padat. Langkah-langkahnya yang harus dilakukan itu apa saja. Nah, di sini akan diajarkan ya. Nah, kemudian dasar hukum yang sudah lalu yaitu Perda 8 tahun 2008 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pasal 55 sudah diterangkan masyarakat harus berperan aktif dalam satu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan. Kemudian yang kedua, membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam. Ya, sudah jelas di sini. Langsung next di peran tugas Redcar saat sebelum terjadi kebakaran. Siap. Ya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tugas Redcar sendiri memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Memantau kondisi lingkungan
yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran apa saja, Bapak Ibu? Apa saja? Yang harus dipantau apa saja? Konsleting, oke. Ada agen gas di sini? Agen gas? Ada. Nah, itu harus dipantau. Apakah ada aparnya atau tidak? Orang berusaha boleh, orang usaha boleh untuk mencari untung. Tapi apakah proteksinya ada atau tidak? Ya, berbadan hukum tidak. Kalau memang berbadan hukum, kemudian apakah proteksinya sudah memenuhi syarat atau belum? Misalnya begini, luasannya 4 meter kali 4 meter usaha gas. Nah, kemudian aparnya yang kecil, misalkan yang 2 kilo, cukup nggak Pak? Nah, cukup. Maka harus yang besar. Diingatkan ke Pak Reven sebagai Satgas Kelurahan Duri Selatan, kalau misal Bapak Ibu mau negor nggak enak, terjadi masalah. Kalau negor nih, negor tetangga kan nggak enak ya. Jadi aparatur yang berwenang silakan. Pak Reven di sana ada usaha gas. Kebenaran saya tetangganya saya takut. Saya takut kalau misalkan terjadi konsentrasi ledakan gas, maka rumah saya juga ikut terbakar. Gak cuma sampingnya, belakangnya, depannya. Jadi kita sama-sama peduli, Apanya ada nggak? Apanya ada tapi kayaknya kecil dah. Kalau misalkan terjadi itu nggak bisa memproteksi, yaitu begitu apinya besar maka apar ini tidak mampu. Ya, maka diingatkan Pak Reven dikasih penyuluhan seperti itu. Ya Pak, jadi kegiatan apalagi selain gas misalkan, welding. Ada yang tahu welding? Welding nggak tahu? Bahasa Jawa nih. Welding adalah usaha pengelasan. Pernah lihat ada usaha pengelasan atau rumah yang sedang direnovasi kemudian melakukan pengelasan pagar misalkan. Kemudian sampingnya ada yang jualan BBM. Ini bahaya nih Pak. Pernah kejadian di Kalianyar Pak. Jadi terjadi konsleting listrik, kemudian terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran hampir 7 rumah dan lampunya itu padam semua. Kemudian ada salah satu rumah warga yang tidak terkena kebakaran. Beliau berjualan BBM. Nah setelah itu ada motor yang mengisi BBM. Sama kejadiannya di Selat. Ternyata di knalpotnya itu keluar api dan terjadi kebakaran lagi. Itu terjadi Pak di Kalianyar. Kok bisa ya? Bisa. Sudah terjadi kebakaran lagi bisa nggak Pak? Bisa. Kenapa tidak? Ya, maka harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Jadi tadi welding, kemudian pengelasan, welding, kemudian gas, apalagi yang diawasi di dalam masyarakat ini. Di lingkungan Duri Selatan apa saja Pak? Kira-kiranya bahaya. Orang nabun misalkan. Ya, ada orang nabun juga. Ada. Udah tua nabun melulu diomongin kenapa gitu. Gak mau, diomongin gak mau. Jadi kalau diomongin katanya galakan dia Pak. Ada. Padahal ini asapnya nggak enak banget ya, kemudian ngeri banget, takut kebakaran nyamber. Diomongin, Bu, Pak, jangan ditabung, sampahnya dibuang saja. Tapi tetap ada ya Pak ya, sebagian masyarakat yang rewel, ada ya, diingatkan tapi tidak mau. Kemudian apa lagi? Pengelasan, gas, kemudian tabung sampah, apa lagi? Yang di dalam masyarakat aja. Apa? Hah? Home industry, yaitu konveksi, misal konveksi. Pak RT, Pak RW mau negor juga sama ya enak. Jadi masalah kalau saya negor. Kirain saya nggak demen, kirain orang usaha nggak demen gitu. Padahal mengingatkan biar ada aparnya. Karena gini Pak, konveksi kalau sudah terbakar itu cepat. Begitu terbakar, beban api, saya katakan bahan itu adalah beban api. Begitu terbakar akan terbakar semuanya, ya terbakar semuanya dan menyala semuanya. Dan itu sangat cepat, ya apalagi di pemukiman penduduk itu sangat cepat. Kalau api sudah besar bapak-bapak,
Di atas itu tanpa adanya penghalang apapun, angin sangat kencang, maka kebakaran semakin besar itu. Karena angin tidak ada penghalang, maka semakin besar. Jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan yang ada di dalam masyarakat sebelum terjadinya kalau misalkan next, ini bisa dibaca Pak ya, saya intinya saja. Tugas rekar saat terjadi kebakaran, saat terjadi. 1. Melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran, segera ya. Kalau terjadi kebakaran segera, jangan ragu-ragu, jangan takut kena biaya, gratis pelayanan kita, ya, gratis. Jangan kalau saya laporan kan saya jadi saksi lagi. Ada yang pernah berpikir begitu? Ada. Saya jadi saksi, kemudian orang yang atau rumah yang menyebabkan kebakaran bisa dipidana karena keterangan saya. Ada? Pernah berpikir begitu Pak? Pernah nggak Bapak? Kalau saya nelpon pemadam ini ada kebakaran kejadian, kemudian keterangan dari saya kan kita di BAP oleh polisi ya. Kebakaran gara-gara apa? Kebenaran saksi matanya. Kemudian mengatakan cerita begini, kemudian bisa ia memberatkan oleh si A. Si A entah bisa dipidana. Ada yang pernah berpikir begitu? Pernah nggak Pak? Takut, maksudnya gini, ada kejadian kebakaran mau laporan takut jadi saksi. Ada nggak? Pernah berpikir begitu nggak? Ya? Pasti ada ya? Ada. Ada yang pernah berpikir takut bayar? Ada? Sampai sekarang? Telepon pemadam takut bayar? Ada? Nggak ada ya? Pelayanan kita gratis, ya gratis. Jadi tanamkan di kepala bapak-bapak ya, di hati bapak-bapak bahwasanya pemadam gratis Pak, gratis. Ya. Yang kedua, melakukan upaya pemadaman ini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, apa saja. Kalau sudah terjadi kebakaran, apa saja yang dilakukan? Misal konsleting listrik, langkahnya apa saja, bapak-bapak? Ya, betul, ambil apar. Apalagi? Ambil apar, semprotkan. Ya, ya, matiin lampu. Maksud bapak kilometer. Ah, betul. Kalau kebakaran listrik, langkah yang pertama adalah turunkan kilometernya dahulu. Setelah misalkan tidak ada apar, boleh nggak pakai air? Gitu. Tadi kilometernya sudah diturunkan. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalkan kilometernya belum diturunkan, nggak boleh pakai air. Kalau pakai air nih bapak-bapak nih benar-benar ya. Kalau pakai air sama dengan bunuh. Ya, kalau pakai air sama dengan bunuh. Siapa yang mati? Listriknya mati nggak? Listriknya nggak mati. Tapi bapak-bapak bisa bunuh. Apa? Karena minimnya pengetahuan, jadi salah langkah dalam bertindak, berbuat. Maka di sini bapak-bapak ya. Jadi di sini Pak, kami sangat-sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah menjadi garda terdepan, menjadi relawan pemadam. Biar seperti ini Pak, tapi manfaatnya banyak sekali, ilmu yang didapat sangat banyak sekali. Pak Sekul Rohman akan pernah bercerita, Pak Jai, untungnya dulu saya pernah pelatihan pemadam kebakaran. Di puskesmas pernah terjadi konsleting listrik, kemudian sudah terjadi api di gardunya Pak, di gardunya. Karena saya pernah berlatih, akhirnya saya ambil apar, itu gak ada satupun orang yang ambil apar, tidak ada. Begitu pas saya ngambil apar, kemudian dipadamkan langsung padam. Semua orang yang ada di situ, kok pasti kan bisa? Ya alhamdulillah, pernah berlatih dan tidak salah. Cara menggunakan apanya tidak salah. Ada yang salah? Pak Seman, ada contoh apar di sini. Contoh apar satu saja. Itu pernah sempat kejadian salah Pak. Bapak misal di sini ya, entar di bawah akan praktek. Dibawakan praktek cara menggunakan apar. Di sini sudah banyak yang bisa menggunakan apar. Bisa ya, karena sudah berulang kali berlatih ya.